在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Li Yuan menatap patung itu dan berlutut di tanah. Guru, apakah saya benar-benar salah? Semakin banyak retakan muncul di patung saat ini. Saat retakan menyebar, cahaya merah menjadi lebih intens. Cahaya merah di bawah mata patung berkumpul bersama seolah-olah itu adalah air mata darah yang nyata. Kenapa kamu tidak mau bangun? Aku hanya ingin gagang pedang tidak lagi kosong. Tuannya selalu bisa berdiri di gagang pedang dan aku bisa berdiri di ujung pedang untuk membantumu melawan langit dan bumi. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Wang Lin berdiri di dalam lukisan gunung dan sungai saat dia diam-diam menyaksikan ini. Dia tidak punya dendam hidup dan mati dengan Li Yuan. Dia menghela nafas dan menyingkirkan Karmawi. Karena paranoia yang ekstrim dia tersesat. Setelah kegagalan pertama puluhan ribu tahun yang lalu, keyakinannya tidak stabil. Sekarang dia telah gagal untuk kedua kalinya, imannya telah runtuh. Semakin banyak retakan muncul di patung, bahkan pedang batu dengan pelayan di atasnya tertutupi retakan. Cahaya merah datang dari dalam retakan dan mewarnai separuh langit. Batu itu melepaskan lebih banyak cahaya merah sampai perlahan-lahan memanjang keluar dan diserap oleh gulungan itu. Pada awalnya, gulungan itu tidak menyerap banyak cahaya merah. Namun, saat patung melepaskan lebih banyak cahaya merah, gulungan itu mulai menyerap cahaya merah dari patung lebih cepat. Pada akhirnya, lampu merah tampak terhubung satu sama lain dan dengan cepat ditarik keluar dari patung. Adegan ini menyebabkan Li Yuan yang tertegun mengekspos kegembiraan di matanya. Semakin banyak cahaya merah muncul, tetapi tidak ada satupun yang bocor dan semuanya terserap oleh gulungan itu. Cahaya merah dari patung itu berangsur-angsur redup seolah-olah semuanya dilepaskan oleh patung. Akhirnya, ketika sinar terakhir dari lampu merah keluar dari patung batu dan masuk ke gulungan, seluruh patung bergetar. Seolah-olah telah kehilangan jiwanya dan tidak lagi memiliki kecerdasan. Sekarang terlihat sangat biasa. Gulungan yang telah menyerap semua cahaya merah memancarkan cahaya terang. Nyala api muncul di sudut gulungan dan perlahan membesar. Gulungan itu mulai terbakar dari tepi. Itu bukan hanya satu sisi, tetapi semua tepi gulungan itu mulai terbakar sekaligus. Asap hijau keluar dari gulungan yang terbakar dan tidak menghilang. Saat Li Yuan melihat pemandangan ini, kegembiraan di matanya menjadi lebih intens. Mata Wang Lin menyipit dan dia mengamati dengan cermat. Gulungan yang dibakar perlahan-lahan bergerak ke tengah membentuk tepinya. Langit di gagang pedang tampaknya memiliki jiwa pada saat ini dan berkedip di dalam gulungan yang terbakar. Pada akhirnya, nyala api menutupi seluruh gulungan dan segera gulungan itu menjadi tumpukan debu yang tertiup angin. Asap hijau yang terbentuk dari gulungan yang terbakar tidak tertiup angin, tetapi melayang di udara. Kemudian samar-samar mengambil bentuk seseorang. Sosok orang ini sangat buram dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, Wang Lin dengan jelas melihat pedang yang dibentuk oleh asap hijau di bawah kaki orang itu, dan orang ini berdiri di gagang pedang. Ada asap bergoyang di dekat gagang pedang. Sulit untuk melihat apakah itu rumbai pedang, atau hanya asap hijau. Orang yang berdiri di gagang pedang naik ke udara dan melambaikan tangannya dengan lembut, memanggil Li Yuan. Li Yuan, yang berdiri di tanah, segera gemetar. Sebuah rune kompleks muncul di dahi Li Yuan. Ini adalah jejak budak. Saat jejak itu berkedip, sisa jiwa di dalam jejak budak terbang ke langit dan mendarat di ujung pedang. Asap hijau membubung ke langit dan menghilang tanpa jejak. Semua ini tampak seperti ilusi. Yang nyata dan tidak nyata sepertinya tidak ada dan semuanya hanyalah mimpi. Ekspresi Wang Lin agak bingung saat dia melihat patung yang telah kehilangan semangatnya. Kemudian tatapannya tertuju pada segel di tangan kanannya dan dia menjadi kesurupan. Itu masih alam surgawi kuno yang sama, masih pedang surgawi yang terbang ke langit, dan masih dua orang yang sama di pedang. Namun, perbedaan kali ini adalah suara yang berasal dari surga sebelum dia meninggal. Aku mati, jiwaku padam.
Patung itu runtuh menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang hanya tumpukan puing. Apakah surgawi itu mati saat itu dan semua ini adalah mimpi kesepian yang dibentuk oleh sisa jiwa pelayan? Atau apakah itu benar-benar seperti dugaan Wang Lin sebelumnya? Ada beberapa pertanyaan yang Wang Lin tidak akan bisa dapatkan penjelasan yang memuaskan, sama seperti bagaimana tidak ada cara untuk mengetahui apakah asap hijau itu asli atau palsu. Wang Lin berpikir bahwa dia tahu segalanya, tetapi ketika dia melihat asap hijau, semuanya terasa palsu. Mungkin hanya sisa jiwa hamba yang nyata, satu-satunya yang tahu semua jawaban. Mulai hari ini dan seterusnya, ada pedang ekstra yang terbuat dari asap hijau di alam surgawi Guntur. Ada sosok yang berdiri di ujung seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Ada banyak gua surgawi yang tersebar di banyak fragmen dari alam surgawi Guntur bersama dengan harta dari tuan mereka sebelumnya. Tempat-tempat ini juga dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Tidaklah mudah untuk memasuki tempat tinggal celestial. Terlepas dari kenyataan bahwa Thunder Celestial Realm telah dibuka berkali-kali selama bertahun-tahun, masih ada tempat dengan batasan yang tidak dilanggar. Pembatasan ini seringkali terlalu kuat, dan terkadang ada tempat yang tidak boleh disentuh oleh para pembudidaya. Di daerah yang penuh dengan puing-puing, Li Yuan berjongkok, menyentuh tanah, dan berkata, "Saudara Su, lihat di sini. Ini adalah penggunaan tipikal dari hukum keempat dari 8 hukum batasan celestial. Apa yang menjadi fokusnya adalah menyebabkan kekacauan di energi spiritual surgawi di sekitarnya untuk bersembunyi dari akal. Jika saya tidak salah, setelah batasan ini dilanggar, gua surgawi akan terungkap di sini." Di sampingnya, Wang Lin tampak penuh perhatian dan mengangguk. "Saudara Li, berarti bahwa batasan di sini terutama dibuat dari tanah ini?" Fragmen tempat mereka berada tidak terlalu besar. Dilihat dari jauh, bumi hitam dan langit gelap. Tidak ada guntur di sini, tapi orang bisa mendengar suara guntur yang teredam. Tidak ada orang dalam jarak puluhan ribu kilometer dari keduanya. Kedua sosok ini terlihat sangat terpencil di sini. Li Yuan mengangguk dan tersenyum. "Saya mengagumi pemahaman saudara Su tentang pembatasan. Dalam sebulan terakhir ini, seringkali saya mengatakan sesuatu, Anda dapat melihat poin-poin utamanya." Li Yuan mengambil segenggam kotoran dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Dia kemudian berkata, "Saudara Li harus mengambil sebagian dari kotoran pembatasan ini juga. Begitu kita meninggalkan alam surgawi guntur, kotoran dapat berubah setelah meninggalkan lingkungan alam surgawi. Jika itu masalahnya, maka setelah kita kembali ke keluarga Li, itu akan menjadi bahan yang bagus untuk membuat kompas pembatasan." "Terima kasih banyak, Saudara Li." Wang Lin sedikit tersenyum saat dia berjongkok dan mengambil segenggam tanah. Li Yuan sangat emosional saat dia dengan tulus berkata, "Seharusnya aku yang berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati, dan jangan sebut kamu membebaskanku dari jejak budak." Dia menjadi sadar 1 bulan lalu. Setelah kebingungan awal, ingatannya perlahan muncul di dalam pikirannya. Secara khusus, berbagai tindakan yang dia lakukan saat berada di bawah kendali jejak budak membuatnya sulit untuk tenang. Setelah memahami segalanya, dia sangat berterima kasih kepada Wang Lin. Dia berbagi studinya tentang pembatasan tanpa ragu-ragu dengan Wang Lin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Setelah kita kembali ke keluarga Li, saya akan membawa saudara Su ke kuil warisan leluhur. Sesampai di sana, saya bisa memberi penghormatan kepada leluhur dan kemudian mengajari Anda pembatasan penghancuran untuk membayar hutang kami." Saat Li Yuan memandang Wang Lin, matanya jernih. Wang Lin mundur beberapa langkah dan menangkupkan tangannya pada Li Yuan. Meskipun Wang Lin tidak berbicara, matanya menunjukkan gravitasi dari semuanya. Pembatasan pemusnahan adalah salah satu dari 4 pembatasan besar, dan selama sebulan terakhir, Li Yuan telah menjelaskan banyak hal kepadanya. Pembatasan ini sangat mirip dengan mantra, dan meskipun itu bukan mantra surgawi, itu sebanding dengan mantra. Untuk mempelajari batasan ini, seseorang harus mempelajarinya di tempat warisan. Di dunia ini, keluarga Li adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Sayangnya, pembatasan di sini belum lengkap. Itu pasti telah dipecahkan oleh seseorang bertahun-tahun yang lalu, tapi metode yang mereka gunakan untuk memecahkannya sangatlah kasar. Li Yuan melihat ke bumi dan sedikit merenung.
Dia menunjuk di antara alisnya dan garis hitam terbang keluar. Kemudian tangannya segera membentuk segel dan dia menekan segel itu ke tanah bersama dengan jarinya. Istirahat. Dengan satu kata, bumi seakan bergetar. Dengan jari telunjuk Li Yuan sebagai pusatnya, bumi bergetar dan tiba-tiba batasan itu rusak lapis demi lapis. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah gunung surgawi dan pavilion yang indah. Gunung ini tidak terlalu tinggi dan ada juga istana yang megah di sisinya. Namun, gunung itu penuh dengan lubang, seolah-olah ada tanaman langit yang tak terhitung jumlahnya di sana yang diambil. Tanaman yang tersisa hanyalah beberapa pohon yang terlihat sangat biasa yang bergoyang tertiup angin. Istana itu juga hancur, itu hanya tampak bermartabat. Memang seperti yang saya duga. Li Yuan tersenyum pahit dan kembali menatap Wang Lin. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, larangan saudara Li benar-benar luar biasa. Dalam sebulan terakhir, Anda dapat langsung melihat batasan. Meskipun sebagian besar waktu orang lain pernah ke sana sebelumnya, seiring berjalannya waktu, mungkin kita benar-benar akan menemukan istana surgawi yang lengkap. Masing-masing dari 4 batasan kuno akan memiliki mantra yang kuat saat dikembangkan hingga puncak. Apakah itu makhluk surgawi, atau iblis yang berada jauh di atas, atau makhluk fana di bawah, mereka semua dapat dimeteraikan. Pembatasan 18 plum adalah sesuatu yang diturunkan dari pembatasan penghancuran. Namun, itu menyebar keluar, dan begitulah cara dunia luar mengetahuinya. Saat Li Yuan berbicara, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Wang Lin memandang Li Yuan dan berkata, dengan betapa kuatnya pembatasan pemusnahan, pasti ada banyak orang yang mencarinya di sistem bintang Al-Heaven. Li Yuan tersenyum kecut dan mengangguk. Saya tidak ingin berbohong kepada saudara Su. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di mana keluarga Li menderita di bawah jejak budak, pembatasan penghancuran telah diajarkan di luar keluarga 7 kali. Setiap saat karena itu adalah pilihan terakhir. Tapi, Li Yuan memandang Wang Lin dan perlahan berkata, apa yang mereka pelajari memang pembatasan pemusnahan. Keluarga Li tidak menyembunyikan apapun dari mereka dan bahkan membiarkan mereka memahaminya di kuil warisan. Namun, tanpa batasan hati, itu tidak bisa dianggap sebagai pembatasan penghancuran yang sebenarnya. Hati yang membatasi adalah sesuatu yang hanya dapat diwarisi oleh setiap kepala generasi. Setelah kita meninggalkan Thunder Celestial Realm, saya akan pergi ke kuil leluhur dan secara permanen memberi Anda setengah dari hati yang membatasi. Wang Lin terdiam sejenak dan kemudian menangkupkan tangannya ke Li Yuan sekali lagi. Li Yuan dengan cepat melambaikan tangannya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berseru dan menatap istana di atas gunung. Saudara Su, lihat ke sana. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke istana. Istana bobrok itu tampak normal, tetapi setelah menatapnya lama, dia sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, pohon di belakang istana. Selama ini, hanya sisi kiri yang bergerak, sedangkan sisi kanan tidak bergerak sama sekali. Mata Li Yuan menunjukkan keterkejutan dan dia mengangguk. Meskipun Brother Su belum mempelajari pembatasan penghancuran, hanya keterampilan observasi Anda yang cukup untuk melampaui banyak master pembatasan. Wang Lin tersenyum dan berkata, sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Li Yuan tertawa dan terbang menuju gunung bersama Wang Lin. Mereka segera sampai di sebelah istana. Wang Lin segera menyadari aura suram datang dari separuh pohon yang tidak bergerak. Aura suram ini memberikan rasa bahaya. Wang Lin berhenti dan Li Yuan berhenti pada waktu yang hampir bersamaan. Di bawah pohon, ada 2 kerangka putih, dan salah satunya mengenakan pelindung kulit. Armor ini sangat kasar dan memiliki beberapa retakan alami. Pada saat Wang Lin melihat baju besi itu, matanya tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya yang langka. Ini adalah kulit dewa kuno. Ekspresi Wang Lin segera menjadi gelap saat dia menatap pelindung kulit di kerangka. Dia tidak tahu apa perasaan itu, tetapi saat dia melihat baju besi itu, Wang Lin merasa sedih. Dia dengan hati-hati melihat lagi. Ini memang armor kulit yang terbuat dari kulit dewa kuno. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak bintang yang dimiliki dewa kuno ini, ketika melihat armor kulit, dia memikirkan tubuh aslinya. Li Yuan berbisik, apakah saudara Su mengetahui hal ini?
Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Saya tidak tahu, tapi itu terlihat mirip dengan sesuatu yang dimiliki seorang teman." Li Yuan tidak bertanya lebih banyak tetapi melihat ke pohon di sebelah kerangka dan mulai menyimpulkan. Sesaat kemudian, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke pohon. 18 plume restriction segera muncul dan dibebankan ke pohon. Satu demi satu, batasan plume mendarat dan kemudian ruang di sekitar pohon mulai berputar. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bahkan kerangka di bawah pohon mulai berputar. Akhirnya, suara seperti cermin pecah bergema dan semua yang ada di depan mereka tiba-tiba runtuh. Pohon itu hilang dan kerangkanya juga hilang. Satu-satunya hal yang tersisa di depan mata Li Yuan dan Wang Lin adalah transfer array yang mengeluarkan cahaya lembut. Li Yuan melihat ke array transfer dan berkata, "Ini adalah hukum ketiga dari 8 hukum batasan surgawi. Tujuan utamanya adalah Fata Morgana. Kerangka yang kami lihat tidak benar-benar tergeletak di bawah pohon. Menggunakan kerangka sebagai umpan untuk menarik orang dan kemudian membunuh mereka dengan larangan ini. Saya tidak bisa menebak berapa banyak orang yang telah meninggal selama bertahun-tahun." Wang Lin mengangguk. Dia juga telah melihat melalui ini. Jika kerangka itu nyata, mustahil baginya untuk tetap utuh begitu lama. Ini adalah larangan pembantaian. Sepertinya pelindung kulit itu adalah harta benda langit yang sangat menggoda. Mata Li Yuan menjadi dingin. Tepat pada saat ini, susunan transfer yang muncul setelah batasan dilanggar mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Seolah-olah itu telah disembunyikan dalam kegelapan begitu lama sehingga begitu muncul, itu mulai bertentangan dengan energi spiritual surgawi di sekitarnya. Pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tepi array transfer. Ini adalah tanda kehancuran. Beberapa ilusi muncul dari pusaran. Meskipun semuanya adalah pecahan gambar, orang bisa melihat reruntuhan bangunan kuno. Wang Lin dan Li Yuan sama-sama memperhatikan ini pada saat yang sama dan kedua mata mereka menyipit. Li Yuan tertawa. Sepertinya spekulasi saudara Su benar. Mengapa kita tidak pergi dan memeriksanya? Saat Wang Lin hendak berbicara, perasaan yang kuat menyebar. Perasaan ini terlalu kuat, seolah-olah indera itu sendiri mengandung mantra. Saat menyebar, awan di langit menyebar seolah tidak berani memprovokasi dan membiarkan indera memindai fragmen ini sesuka hati. Ekspresi Li Yuan berubah. Dia merasa seperti sulit untuk bernapas. Itu juga menyebabkan energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi tidak terkendali dan memaksanya untuk batuk seteguk darah. Perasaan awalnya hanya tersapu, tapi kemudian segera kembali dan mengunci lokasi ini. Wang Lin bahkan lebih terkejut. Perasaan ini memberinya perasaan yang akrab. Namun, pada saat ini, dia segera bergerak tanpa ragu-ragu dan menyerbu ke arah transfer array. Wajah Li Yuan pucat dan dia hampir kehilangan akal saat dia mengikuti dari belakang Wang Lin. Keduanya awalnya tidak jauh dari array transfer. Pada saat ini, mereka bergerak sangat cepat dan semakin mendekati array. Namun, rasa iri tiba-tiba menjadi gila dan area dalam jarak 1000 kaki dari mereka tiba-tiba menjadi merah. Untaian asap merah tiba-tiba keluar dan menjadi seperti hantu. Mereka meraung tajam dan menyerang Wang Lin. "Larangan!" Wang Lin berteriak saat dia meraih Li Yuan dan menyerbu ke arah array transfer. Kecerdasan Li Yuan tidak lebih lemah dari Wang Lin, jadi dia langsung mengerti Wang Lin. Jika keduanya menyerang, itu akan memperlambat mereka. Pada saat krisis ini, Wang Lin fokus pada kecepatan sementara Li Yuan fokus pada serangan adalah pilihan terbaik. Sambil membiarkan Wang Lin menariknya, tangan Li Yuan bergerak cepat dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Saat batasan muncul, mereka bergetar dan terbagi menjadi 18. Sejumlah besar batasan muncul dalam sekejap. Sejumlah besar pembatasan muncul dan menghentikan hantu yang berasal dari asap merah. Wang Lin tidak melihat ke belakang saat dia menarik Li Yuan ke tepi array transfer. Dia satu langkah dari memasuki array transfer. Kemudian suara dingin menggema di daerah itu. "Ruang darah, padatkan." Saat ketiga kata ini muncul, sebuah kekuatan segera mulai menekan area 1000 kaki ini. Ruang dengan cepat memadat seolah-olah mencoba membekukan semua yang ada di area ini. Wang Lin hanya satu langkah dari susunan transfer. Namun, setelah dia mengangkat kakinya untuk mengambil langkah,
seolah-olah seluruh gunung diikat ke punggungnya dan langkahnya melambat. Bahkan tubuhnya merasakan harta kuat yang tak terhitung jumlahnya meremasnya seolah-olah mereka ingin menahannya di tempat. Tidak hanya Wang Lin, tetapi Li Yuan juga merasakan ini. Kekuatan ini terlalu kuat, itu sebanding dengan kekuatan surga. Seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah jatuh dari langit dan menggenggam area seluas 1000 kaki ini. Kelima jarinya perlahan menutup seolah ingin menghancurkan area ini. Wajah Wang Lin pucat dan keringat dingin memenuhi dahinya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk mengambil harta magis. Dia samar-samar bisa melihat kilatan cahaya merah menuju lokasi ini dari kehampaan yang jauh. Sosok merah dengan cepat mengembun di dalam lampu merah. Rasa benci datang dari dalam lampu merah. Ini adalah kebencian yang terbawa dalam 2 sistem bintang. Niat membunuh di dalam tidak terbayangkan. Pada saat krisis hidup dan mati, Wang Lin membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, lampu merah berbentuk kipas terbuka dan dia nyaris tidak bisa menoleh. Lampu merah ini tidak bersinar menuju kehampaan tetapi menuju Li Yuan. Kekuatan yang menahan Li Yuan segera mengendur saat lampu merah menyinari dirinya. Wajahnya pucat, tapi dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menekannya di antara alis tanpa ragu-ragu. Garis hitam setebal lengan bayi langsung terbang dari sela-sela alisnya. Itu dengan cepat berubah menjadi rune di hadapannya dan Li Yuan berteriak, "Pembatasan penghancuran hati." Dalam sekejap, batasan mulai berkedip dengan cepat dan meluas seperti orang gila. Pada saat bayangan merah mendekat, itu runtuh. Sebuah suara keras tiba-tiba bergema dan memicu gelombang kejut yang sangat besar, menyebabkan kekuatan yang menahan area tersebut menjadi tidak stabil. Pembatasan itu tidak hancur, itu hancur menjadi ribuan garis hitam kecil yang membentuk berbagai pola aneh yang menyebar dengan cepat. Pembatasan ini memiliki hubungan yang aneh di antara mereka, dan semakin luas penyebarannya, semakin pucat Li Yuan. Jelas sekali bahwa menggunakan pembatasan pemusnahan yang asli merupakan beban besar bagi tubuhnya. Segel. Dengan satu kata, larangan ini segera mengepung daerah tersebut. Mereka muncul di dekat bayangan merah dan berkumpul ke arahnya. Bayangan merah memancarkan cahaya merah cerah, menciptakan lautan darah di langit, dan segera menyerbu keluar saat batasan ditutup di atasnya. Namun, pada saat ini, semua larangan meledak, menciptakan gema yang menggelegar. Seluruh fragmen menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan seolah-olah akan runtuh. Saat kekuatan yang menahan mereka mengendur, Wang Lin meraih Li Yuan dan melangkah ke susunan transfer yang akan runtuh. Arai transfer menyala dan Wang Lin dan Li Yuan langsung menghilang. Pada saat mereka menghilang, tangan kiri Wang Lin tanpa ampun menghantam arai, menyebabkannya segera menghilang. Daerah sekitarnya benar-benar sunyi. Sosok merah darah itu perlahan berjalan. Dia berdiri di depan di mana arai transfer berada dan diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kaki kanannya dan tanpa ampun menginjak tanah. Sebuah retakan besar muncul di bawah kakinya dan menyebar seperti naga gila melintasi fragmen. Retakan itu pecah lagi dan lagi sampai seluruh pecahan tertutup retakan yang menakutkan. Kekuatan dari seorang pembudidaya di luar tahap penggorengan nirvana berada di atas batas alam surgawi guntur. Badai menyebar ke seluruh fragmen dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Pada saat ini, bahkan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Bumi runtuh. Fragmen alam surgawi guntur ini runtuh di bawah injakan bayangan merah ini. Sejumlah besar bumi runtuh dan menghilang, menyebabkan serangkaian besar reaksi berantai. Semakin banyak retakan spasial yang terus melahap segalanya muncul di langit. Tanah terus pecah menjadi kehampaan. Beberapa dimakan oleh celah spasial dan menghilang tanpa jejak. Setengah jam kemudian, langit bukan lagi langit dan bumi menjadi ketiadaan. Salah satu fragmen yang tersisa di Thunder Celestial Realm telah menghilang selamanya. Perubahan dramatis ini membuat takut beberapa pembudidaya sistem bintang Alheaven di fragmen. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan fragmen ini. Ketakutan akan kematian membuat mereka kehilangan akal. Namun, tidak banyak yang bisa lolos dari keruntuhan sebuah fragmen. Runtuhnya fragmen menyebabkan pusaran yang tampak seperti akan melahap segalanya. Jauh dari sana, orang bisa melihat rantai guntur tersedot menuju pusat pusaran.
Rantai ini ditarik sampai lurus. Gerakan mereka segera mempengaruhi fragmen yang terhubung. Gemuruh keras bergema di seluruh alam surgawi Guntur, dan kemudian seluruh alam surgawi Guntur mulai bergerak perlahan. Namun, orang yang menyebabkan semua ini tidak peduli dengan semua ini. Bahkan jika seluruh Thunder Celestial Realm runtuh, dia tidak akan peduli. Yang dia inginkan hanyalah putrinya. Bocah kecil Wang Lin, kamu tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Sosok merah itu berbalik dan menghilang dengan satu langkah. Orang ini adalah leluhur darah. Sejak tiba di alam surgawi Guntur, dia tidak mencari harta apapun dan bergerak secepat mungkin di berbagai fragmen. Setiap kali dia sampai di sebuah fragmen, dia akan memindainya dan kemudian pergi. Langit redup dan terkadang ada kilatan cahaya terbatas yang datang dari langit. Melihat ke atas dari tanah, langit sama sekali tidak tinggi, dan dikombinasikan dengan kegelapan, itu memberikan rasa penindasan yang kuat. Di darat, ada banyak bukit kecil yang mendambakan lembah terjal. Lingkungan sekitar sangat sepi. Retakan spasial sesekali muncul di langit dan melepaskan angin dingin yang menderu-deru. Ini satu-satunya suara di sini. Sebuah altar setinggi sekitar 100 kaki berdiri di sana dengan banyak anak tangga menuju ke puncak. Altar tersebut rusak dan banyak retakan, termasuk beberapa yang bahkan sampai ke puncak. Pada saat ini, kilatan cahaya muncul di platform di atas altar dan dua sosok muncul. Wang Lin melangkah keluar dengan ekspresi yang sangat suram. Suasana hatinya masih terpengaruh oleh apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya membuatnya menyadari betapa dekat kematian itu. Jika bukan karena dia memiliki mantra dengan mata ketiga, situasinya akan menjadi buruk. Demikian pula, jika pembatasan pemusnahan Li Yuan tidak ada di sana, bahkan dengan transfer arai di hadapannya, dia masih tidak akan bisa melarikan diri. Leluhur darah, Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Li Yuan juga keluar dari arai transfer. Darah keluar dari mulutnya saat dia muncul. Dia segera duduk dan mulai berkultivasi. Sementara Wang Lin merenung, dia duduk dan melindungi Li Yuan. Pada saat yang sama, inderanya menyebar dan mengamati area tersebut. Tak lama kemudian, dia menarik akal dan ekspresinya menjadi lebih suram. Meski seperti ini, setidaknya tempat ini aman. Wang Lin diam-diam melihat ke lembah yang jauh dan mulai merenung. Leluhur darah benar-benar datang ke sistem bintang Alheaven. Ketika dia muncul, dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara dan mencoba menangkapku. Dia jelas siap untuk mencari jiwaku untuk menemukan di mana Yao Qikui berada. Wang Lin menyentuh tas pegangannya. Jika aku menyerahkan Yao Qikui, akankah leluhur darah masih mengejarku? Wang Lin merenung sejenak dan penjaga langit berjalan keluar untuk menjaga Li Yuan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memotong sekelilingnya. Setelah itu, dia menamparkan tas pegangannya dan bola larangan terbang keluar. Itu tumbuh menjadi ukuran seseorang dan terbuka seperti teratai. Ketika bola larangan dibuka, rambut panjang Yao Qikui menutupi bahunya saat dia duduk dalam posisi lotus. 100 tahun penjara membuatnya agak rapuh. Saat ini, bulu matanya bergerak dan dia membuka matanya. Ketika dia melihat Wang Lin, matanya menunjukkan kebingungan sejenak, tetapi segera diganti dengan kejelasan. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan dalam ekspresinya saat dia dengan tenang menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, mulutnya menunjukkan sedikit ejekan dan dia berkata, "Aku bisa merasakan sisa mantra darah ayah. Aku juga bisa merasakan ketakutanmu." Wang Lin diam-diam menatap Yao Qikui. "Apakah kamu ingin melepaskan aku? Atau kau ingin memohon padaku untuk meminta ayahku untuk tidak membunuhmu?" "Wang Lin, apakah aku benar?" Ejekan dari mulut Yao Qikui menjadi semakin kuat. "Aku bisa membiarkan ayahku mengampuni hidupmu karena aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja." Ketenangan menghilang dari mata Yao Qikui dan digantikan dengan rasa benci yang dalam. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Jadi maksudmu apakah aku membiarkanmu pergi atau tidak? Nasibku tetap sama." Yao Qikui memandang Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan berani membunuhku karena membunuhku sama dengan membebaskanku. Jika Anda menyegel saya di suatu tempat, Anda harus menghadapi pengejaran abadi ayah saya. Suatu hari nanti, ayahku akan menemukanmu dan aku akan kabur."
Saat Wang Lin menatap Yao Qikui, matanya menjadi dingin. Dia dengan cepat membentuk beberapa batasan lagi yang mendarat di tubuh Yao Qikui. Bola pembatas menyusut sekali lagi menjadi bola cahaya dan Wang Lin menyimpannya di dalam tasnya. Dia kemudian berdiri, melihat ke kejauhan, dan mulai merenung. Melepaskanmu, atau tidak membiarkanmu pergi, itu tidak bergantung padaku, tapi pada leluhur darah. Mata Wang Lin tajam. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia menghilangkan batasan di sekitarnya dan menatap Li Yuan. Sesaat kemudian, Li Yuan perlahan membuka matanya dan mengeluarkan udara kotor. Dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan rasa takut, dan bertanya, "Saudara Su, siapa orang itu?" Wang Lin menghela nafas. Setelah mundur beberapa langkah, dia menangkupkan tangannya pada Li Yuan dan berkata, "Saya telah membebani saudara Li dalam masalah ini. Orang itu disebut leluhur darah. Kultivasinya tidak terduga dan saya memiliki beberapa keluhan dengannya. Ketika Anda dan saya pergi, Anda harus pergi dulu sebelum Anda terlibat lagi." Li Yuan tersenyum kecut dan berkata, "Saudara Su, kultivasi orang itu bukanlah kultivasi langkah kedua yang biasa. Pembatasan penghancuran saya hanya di tingkat keempat, tetapi meskipun saya menggunakannya dengan hati yang membatasi, dia masih bisa melarikan diri. Saya takut tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dari tahap penghancur nirvana, dia setidaknya berada di tahap pembersih nirvana. Dengan kultivasi ini adalah eksistensi tingkat atas dalam sistem bintang Al-Heaven. Bagaimana Anda memprovokasi orang seperti itu? Sayangnya, jika batasan pemusnahan saya telah mencapai tingkat ke-7, maka saya mungkin bisa menyegelnya." Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Saudara Li, mari kita cari jalan keluarnya dulu. Kita bisa bicara begitu kita pergi." Li Yuan mengeluarkan sebuah tanda. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Meskipun tingkat kultivasi orang itu tinggi, jika kita tidak memprovokasi dia, bukan berarti tidak ada cara untuk menghindarinya. Lupakan saja, ayo lakukan apa yang kamu katakan dan cari jalan keluar dulu." Setelah dia berbicara, dia berdiri dan melihat sekeliling. Wang Lin perlahan berkata saat dia melihat ke lembah di kejauhan, "Kamu tidak bisa menyebarkan akal kamu, karena ada celah spasial yang melahapnya." Mata Li Yuan menunjukkan cahaya aneh. Dia melompat dari altar dan mengambil segenggam tanah. Setelah melihat lebih dekat, dia bergerak maju dan melompat ke pohon. Setelah mematahkan cabang, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. "Saudara Su, biarkan aku meminjam bonekamu." Li Yuan perlahan terbang ke udara dan retakan spasial segera muncul di udara seolah-olah mereka ingin melahapnya. Mata Wang Lin berbinar. Ketika dia melihat tindakan Li Yuan, dia merasa Li Yuan baru saja menemukan sesuatu yang baru. Dengan pikiran, penjaga langit itu segera melompat ke samping Li Yuan. Jika retakan muncul, pelindung langit akan segera meninju kekosongan untuk membuat pusaran untuk meredakan retakan. Meski efeknya tidak bagus, tapi masih ada efeknya. Saat Li Yuan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, lebih banyak retakan spasial muncul. Penjaga surgawi itu seperti angin puyuh emas yang mengelilingi Li Yuan dan mengeluarkan suara gemuruh yang konstan. Saat Li Yuan naik ke udara, dia melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit ketidakpercayaan. Tepat pada saat ini, retakan yang beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul di bawahnya. Retakan yang tiba-tiba muncul mengeluarkan kekuatan isap yang kuat yang mencoba melahap Li Yuan. Ekspresi Li Yuan berubah dan bahkan lebih banyak retakan muncul di sampingnya. Dengan begitu banyak retakan, bahkan penjaga langit tidak cukup cepat. Mereka tiba-tiba mengalami krisis. Wang Lin melangkah maju dan menamparkan tas pegangannya, menyebabkan layar gunung dan sungai muncul. Lukisan gunung dan sungai menutupi langit dan segera menyerap sebagian besar celah spasial. Wang Lin mengambil kesempatan ini untuk maju dan menyeret Li Yuan kembali. Pada saat retakan di bawah Li Yuan mencoba melahap mereka, keduanya dan penjaga langit langsung kembali ke tanah. Lukisan di langit tampak seperti sobek dengan banyak bukaan kecil dan terlihat seperti rusak. Ekspresi Wang Lin serius saat dia melambaikan tangan kanannya dan lukisan di langit menghilang. Layar kembali ke tangannya dan dia menyimpannya di dalam tasnya. "Saudara Su, tahukah kamu tempat apa ini?" Wajah Li Yuan menunjukkan kegembiraan dan matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya.
Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan bersemangat berkata, "Saudara Su, orang-orang surgawi jarang menggunakan tas penahan. Umumnya mereka sering membuka ruangnya sendiri. Setelah benda langit mati, ruang-ruang ini tidak runtuh, tetapi sangat sulit untuk membukanya sekali lagi." Wang Lin terkejut dan ekspresinya segera berubah. Dia bertanya, "Apakah Saudara Li bermaksud mengatakan bahwa lokasi kita saat ini berada dalam ruang penyimpanan surgawi?" Li Yuan tertawa, matanya dipenuhi lebih banyak kegembiraan dan dia mengangguk. "Ya, pasti tempat ini sudah cukup tua dan ruangnya menjadi tidak stabil, sehingga muncul retakan. Kalau tidak mungkin kami masuk ke sini. Tanah di sini dipindahkan ke sini dari luar. Bahkan gunung dan pohon pun tidak termasuk di sini, mereka semua dibawa dari luar." Mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius dan dia perlahan berkata, "Saudara Li, jika tempat ini akan runtuh, apakah semua yang ada di dalamnya akan hancur bersamanya?" Li Yuan kaget dan dia mengangguk. "Ya, tempat ini bukanlah pecahan seperti di luar. Setelah tempat ini runtuh, kekuatan yang kuat akan segera menyebabkan semua yang ada di dalamnya runtuh juga, tidak meninggalkan apapun. Namun, Saudara Bu dapat merasa tenang, karena jika tidak ada gangguan eksternal, maka tempat ini tidak boleh runtuh. Kecuali, kamu, bisakah kamu?" Saat Li Yuan berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghirup udara dingin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Jika memang begitu, maka mungkin aku bisa membuat jebakan untuk menghadapi Blood Ancestor."